Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di siang ini kita bisa bertemu kembali dan kami barusan melaksanakan konferensi pers dengan beberapa media yang mana mudah-mudahan tercerahkan lah dengan kabar yang selama ini yang menyatakan bahwa RRT menyerah dan sebagainya, ya kan? Mudah-mudahan informasi yang kami berikan di konferensi pers tadi akan mencerahkan dan akan mengklarifikasikan, menjelaskan bahwa tidak ada bahwa RRT menyerah atau berkeinginan untuk restorasi justice. Sebenarnya yang dilakukan oleh RRT yaitu dengan menulis surat ke Irwasum itu bukan hanya satu topik, bukan satu item, bahkan ada 3 item di situ. Yang di situ bukan permohonan, kami bahkan meminta kepolisian, dalam hal ini Bareskrim, untuk melaksanakan secara undang-undang. Jadi untuk menghentikan penyelidikannya demi hukum, karena itu diatur di dalam penghentian penyelidikan atau SP2HP. Tapi kami tidak minta SP3 yang mana diisukan di mana-mana. Satu hal lagi, kami coba untuk menjelaskan pasal 310, 311 dan 27E. Di dalam KUHP, baik yang baru maupun yang lama, kebetulan pasalnya sama, 63 ya. Pasal 63 ayat 2 itu dinyatakan jika diatur di dalam ketentuan khusus, maka yang umum itu tidak bisa diterapkan. Apa yang dinyatakan lex specialis derogat lex generalis. Jadi jika ada yang khusus, maka yang umum itu tidak bisa diterapkan. Ini berhubungan dengan 310, karena di dalam laporan yang dilakukan oleh Jokowi dan beberapa orang, termasuk Pradi Bersatu itu, khususnya yang Jokowi laporkan, ada 310, ada 27A. Itu tidak bisa diterapkan bersama. Kenapa demikian? Bahwa lex specialis daripada 310 itu adalah 27A, yang mana sesuai putusan putusan MK, 27A itu tidak boleh dilaporkan jika itu merupakan kritikan maupun koreksi terhadap pejabat negara, termasuk korporasi. Jadi pasal 310 itu sudah otomatis tidak bisa digunakan karena ada pasal khusus yang mana unsur-unsurnya sama. Bedanya pasal 27A itu yang menggunakan media atau dengan medsos 27A. Maka karena selama ini yang dimasalahkan adalah masalah medsos, maka yang berlaku adalah 27A. Secara otomatis 310 tidak bisa diterapkan. Dan satu hal lagi, 311 fitnah itu pun seharusnya dibuktikannya di pengadilan. Jika orang itu yang dilaporkan itu bisa membuktikan bahwa yang dikatakan itu benar, maka pasal fitnah itu tidak bisa dikenakan. Jadi oleh sebab itu bisa dikatakan 310, 311 itu tidak bisa diterapkan di dalam perkara ini. Apalagi pasal-pasal lain yang diterapkan seperti 28 ayat 2 yang ke RRT, apalagi 28 ayat 2 Undang-Undang IT, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 itu apalagi sudah dicabut ya, maksudnya sudah tidak bisa diterapkan ke RRT karena masalahnya tidak ada masalah ijazah di situ. Di situ hanya masalah yang berhubungan dengan orang, bukan dengan benda. Karena yang dimaksud kebencian atau ujaran kebencian atau ujaran fitnah dan sebagainya, di situ di pasal 28 ayat 2 itu berdasarkan ya kan agama
ras, suku, warna kulit, dan keadaan mental maupun fisik, dan tidak ada ijazah. Jadi semua pasal yang dikenakan pada RRT ini tidak dapat dikenakan. Apalagi yang pasal-pasal IT, khususnya 32 dan 35. Itu jelas bahwa tidak ada rekayasa, tidak ada mengubah dokumen milik orang lain, tidak ada. Apalagi yang diteliti dan dievaluasi, diteliti dan diteliti itu bukan milik Jokowi. Bahkan kalau Jokowi ngeklaim itu milik dia, aslinya itu tidak benar. Jelas itu dokumen kopi yang milik Dian Sandi. Itu kan milik seseorang, dan seseorang itu bukan Jokowi. Satu. Selain dokumen yang diperiksa dan diteliti itu adalah dokumen publik, baik secara Undang-Undang Dasar pasal 28F maupun Undang-Undang KIP, khususnya pasal 2, pasal 4 dan sebagainya. Ya kan, selama itu digunakan untuk persyaratan sebagai pejabat publik, maka itu dokumen publik. Dalam dokumen publik itu maka setiap orang bisa mengevaluasi, mengoreksi dan sebagainya. Jadi semua pasal yang dikenakan itu tidak dapat dikenakan. Kemudian dengan isu yang baru-baru ini, yaitu namanya restorasi justice, ya, yang mana ada peristiwa perdamaian yang dilakukan oleh 2 orang tersangka dari 8 orang. Nah, itu seharusnya, ya kan, sesuai dengan pasal 79 undang-undang yang baru, undang-undang KUHP yang baru, pasal 4 ayat 4, itu dinyatakan bahwa sebelum adanya SP3 maka ada pencabutan laporan, yang mana berkali-kali dikatakan bahwa laporan itu jadi satu. Laporan yang dilaporkan baik oleh Jokowi atau yang lain, ya kan, Peradi Bersatu dan sebagainya, itu satu laporan. Jika satu laporan dengan nomor yang sama, itu tidak bisa kan untuk dicabut hanya beberapa orang. Karena 8 orang itu di satu laporan dengan nomor laporan yang sama. Yang kita masalahkan kemarin itu tidak ada sedikit pun tersirat, baik di kami sebagai PH maupun klien kami, ya kan, untuk minta SP3 yang seperti diisukan. Tidak ada sedikit pun tersirat. Kami hanya minta ditegakkan undang-undang hukum yang telah diatur di dalam undang-undang KUHP yang baru itu. Yaitu bisa dikatakan, ya, kita minta dihentikan demi hukum. Karena itu ada. Jika kita minta penghentian penghentian suatu penyelidikan, itu salah satunya bisa dilakukan demi hukum. Nah, dengan adanya ketentuan ayat 4 di situ, maka jelas-jelas ada pencabutan laporan. Dan satu hal lagi, biasanya kalau SP3 itu tidak diterima oleh pelapor, itu bisa pra-peradilan. Biasanya melapor, kemudian oleh polisi di SP3, keberatan, bisa diajukan permohonan ke pra-peradilan untuk membatalkan SP3 itu. Tapi dalam hal ini tidak ada, karena dasarnya adalah restorasi justice, yang mana kedua belah pihak itu sepakat dengan adanya perdamaian itu. Karena persyaratannya itu memang harus ada permohonan maaf. Ada 11 poin itu. Ada pengembalian semula, ya, seperti contohnya kalau ada pengerusakan,
ada diperbaiki. Kalau ada terikatkan sejumlah uang harus dikembalikan. Kalau ada biaya-biaya rumah sakit atau biaya-biaya kalau barangkali psikiater lah, kalau ada orang yang berhubungan dengan jiwanya harus dikembalikan, itu syaratnya. Ya kan, mekanismenya seperti itu. Dan itu harus dituangkan di dalam satu surat kesepakatan. Jika surat kesepakatan itu sudah disepakati dan ditandatangani, baru pencabutan laporan. Nah, setelah pencabutan laporan baru dikeluarkan SP3. Itu mekanismenya. Nah, kami tidak fokus ke SP3, tidak fokus ke restorasinya, tapi kami hanya fokus di pencabutan laporan itu. Seperti itu. Dan kali Oji mau tanya? Enggak. Iya. Jadi satu hal lagi yang saya tekankan, bahwa 310 itu tidak bisa diterapkan lagi karena ada lex specialis, yang mana yang diajukan itu baik 310 yang diterapkan maupun 27A. Jadi kalau ada 27A, maka yang generalis itu tidak bisa diterapkan. Itu perlu ditekankan. Jadi kalau tetap dikatakan pencemaran nama baik dengan 310, maka tidak bisa dikenakan. Kalau ke 27A, jika selama yang dikritik, dikoreksi itu adalah pegawai atau pejabat negara, ya kan, atau korporasi, pejabat korporasi, maka tidak boleh melaporkan orang itu. Jadi sebenarnya tidak bisa diterapkan baik pasal 310 maupun pasal 27A. Faktanya unsurnya sama. Coba baca itu. 310 itu unsurnya apa? 27A itu unsurnya apa? Sama. Bedanya kalau 27A melalui elektronik atau melalui media. Faktanya yang selama ini yang dimasalahkan adalah masalah media. Itu. Barangkali menurut saya. Bisa dijelaskan lagi Pak? Yang mananya? Ini kan akhir-akhir ini kan banyak narasi kan, muncul narasi di media sosial gitu bahwa RRT ini menyerang dalam kasus ijazah. Bagaimana Bapak menjelaskan posisi sebenarnya dari pelayanan dasar? Sebenarnya menyerang ijazah? SP3-nya ini. Ya. Iya. Dari Bapak mengajukan surat ke Irwasum. Oh, yang itu. Iya. Lah iya. Banyak narasi seperti itu nih. Oh, tidak. Jadi jujur ya, yang ke Irwasum itu bahkan kita meminta pada kepolisian untuk menegakkan hukum. Jadi banyak yang mengatakan bahwa kami mohon, itu tidak, kami meminta untuk hukum ditegakkan. Nah, ini berhubungan dengan Dumas atau laporan yang dilakukan oleh TPUA waktu itu sampai sekarang masih ditanggapi. Bahkan ada surat dari Irwasum masih diproses. Nah, jika itu diproses, maka sesuai undang-undang PSK, ya kan, perlindungan saksi dan korban, pasal 10 yang tadi juga dikatakan oleh kawan-kawan, ya kan, yang mana jika ada laporan, maka baik pelapor maupun saksi-saksi itu tidak boleh dilaporkan, ya kan, sampai pelaporan awalnya ini inkrah. Jadi sampai bahkan bukan hanya tidak boleh dilaporkan, tidak boleh dituntut baik secara pidana maupun perdata. Sampai inkrah. Inkrah itu apa? Harus disidangkan dulu laporan itu. Bahkan yang sekarang laporan yang dihubungan dengan ini, laporan yang di Polda itu harus pending, harus dihentikan sebelum ini diproses. Itu yang kami tanyakan sebenarnya, bukan hanya satu kemarin itu masalahnya. Selain kita minta untuk menegakkan hukum, maksudnya dihentikan demi hukum karena diatur oleh undang-undang, ya kami juga mengajukan untuk perkap yang diterapkan, ya, bahwa kami minta kepolisian itu juga untuk mentaati perkap yang dibuatnya sendiri. Karena dulu penghentian penyelidikan dulu itu dasarnya kan pemeriksaan laboratorium.
Dan penilaian laboratorium kan dikatakan identik dan sebagainya itu waktu itu jelas melanggar Perkap, karena dalam Perkap itu sendiri di dalam melaksanakan atau pengajuan laboratorium, maka harus ada persyaratan yang wajib dilakukan. Di antaranya harus dilampirkan laporan polisi, kemudian dilampirkan BAP, baik BAP BAP saksi maupun tersangka, bahkan kemudian juga berita acara penyitaan. Dan berita acara penyitaan itu tidak boleh dilakukan pada waktu penyelidikan, apalagi Dumas. Karena di dalam Undang-Undang KUHP yang lama, yaitu pasal 1 poin 16, jelas bahwa berita acara penyitaan itu harus dalam taraf penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Nah, itu diantaranya. Jadi satu, kami minta bahwa kepolisian melalui Irwasum yaitu benar-benar melaksanakan apa yang sudah ditentukan baik oleh Undang-Undang PSK, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, kemudian Perkap Kapolri Nomor 10 tahun 2009, dan juga yaitu pasal 79 khususnya ayat 4 Undang-Undang KUHP yang baru. Itu yang permintaan kami. Jadi tidak ada istilah kami mohon untuk restorasi, kami meminta maaf, tidak ada. Jadi itu betul-betul digoreng oleh orang-orang yang sebenarnya yang suka menggoreng-goreng gitu loh. Seperti itu. Ada yang lain? Pak Tiri, apakah Bapak akan mendesak dilakukannya lagi gelar perkara khusus? Ketika kita melihat pengembalian berkas P19 kan, dari Kejaksaan Kepolisian, maksudnya akan ada nggak desakan dari? Ya, silakan ulangi lagi. Dari sini. Oke, maaf Pak Tiri. Dari sini. Ya, apakah Anda akan mendesak dilakukannya gelar perkara kembali? Kalau kita melihat pengembalian berkas P19 kan dipulangkan dari Kejaksaan ke Kepolisian. Ya. Jadi begini, seperti informasi yang kami dapat bahwa Kejaksaan mengembalikan ya P19 ya ke Kepolisian untuk dilengkapi. Yang kami heran, agak aneh juga, katanya sampai 709 dokumen, ya kan? Kemudian ada ratusan saksi, kemudian puluhan ahli, apalagi yang kurang. Saya tidak yakin hanya untuk melengkapi baik bukti maupun saksi-saksi, ya. Tapi memang jaksa agak kesukaran untuk menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh RRT ini. Dan jangan lupa bahwa pengembalian P19 dan sebagainya itu belum tentu ujungnya P21. Jika apa yang diminta atau yang di petunjuk jaksa itu tidak dapat dilengkapi oleh penyidik, maka mau tidak mau penyidik harus mengeluarkan SP3. Jadi jangan terlalu GR ya, apalagi dengan situasi yang seperti ini, banyak informasi-informasi baru seperti ini. Contohnya kita lakukan permintaan ke Irwasum dengan 3 poin itu, 3 masalah itu untuk diselesaikan. Saya yakin jaksa juga akan mempertimbangkan itu. Karena surat ke Irwasum kemarin itu juga kami tembuskan. Kami tembuskan ke Kejaksaan Tinggi, bahkan Komisi 3, Ombudsman, Kompolnas, dan sebagainya. Makanya kalau kita itu memang dianggap sembunyi-sembunyi, kita meminta untuk memohon ya, yang konon kabarnya diisukan memohon untuk restorasi atau untuk SP3, kenapa kita memberikan tembusan ke lembaga-lembaga itu?
Bahkan kita minta lembaga-lembaga tersebut yang sebenarnya stakeholder dalam penegakan hukum ini untuk betul-betul mengambil sikap. Jadi ini tidak berhenti di sini. Kami dengan adanya surat yang kami lakukan ke Irwasum ini, kami berharap dan kami yakin bahwa Irwasum akan respon, akan membalas surat kami. Tapi jika sampai Irwasum tidak menjawab, ya kami akan lakukan prosedur lain. Contohnya kami akan pengaduan ke Komisi 3, itu jelas. Kemudian kami juga ingin untuk diselesaikan di Ombudsman. Karena Ombudsman itu suatu lembaga yang dibentuk oleh negara khusus untuk mensupervisi dan mengevaluasi dan mengoreksi ASN. Jadi Ombudsman ini memang diadakan untuk sebagai pengawas dan juga sebagai pengoreksi satu lembaga negara atau pejabat-pejabat negara. Jadi kami tidak berhenti sampai di sini, kami berikan waktu tertentu, ya kan? Dan juga kami tanggal 5 kemarin kami juga melakukan satu permohonan dalam hal ini untuk mendapatkan data-data, untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang selama ini ditutup oleh UGM yang diberikan pada penyidik, pada Polda. Itu kami ajukan. Jadi kami jika tidak diberikan, dengan terpaksa kami akan mengadukan permohonan sengketa di KIP. Kami menunggu. Kami sudah ajukan tanggal 5 kemarin. Mudah-mudahan itu waktu 10 hari harus direspon. Harus direspon. Jadi kami lakukan semua langkah. Bahkan in the same time kami juga melakukan pengujian daripada pasal-pasal itu di Mahkamah Konstitusi. Karena batu ujinya itu khususnya pasal 28. 28F dan 28 lainnya. Ya. Seperti itu. Pak Hadirin, bagaimana koordinasi Anda dengan balai RT lainnya dalam menyatukan strategi terkait SP3 ini? SP3, kami tidak mengajukan SP3 ya. Kami tetap berkoordinasi baik dengan prinsipal, ya kan, prinsipal maupun dengan kawan-kawan PH yang lain untuk mencikapi baik dari pihak kepolisian sendiri maupun dari masyarakat yang selama ini menganggap atau salah paham ya istilahnya, yang menganggap bahwa kami ini sudah menyerah. Yang kedua, karena hal ini sudah pernah disampaikan oleh Humas Kepolisian, saya lupa namanya, ya kan, yang menyatakan bahwa jika memang benar kita meminta untuk dihentikan penyidikan ini, kami diminta untuk menunjukkan apa dasarnya. Sebenarnya dasarnya sudah jelas yang baru kami katakan. Beberapa undang-undang itu. Di antaranya yang paling utama yaitu pasal 79 ayat 4 itu, pencabutan laporan, yang mana di dalam laporan itu ada beberapa orang. Jadi kalau kita suruh menunjukkan asalnya, sebenarnya sudah kami tunjukkan dari awal. Dan satu hal lagi, pada waktu ada pertanyaan dari media waktu itu, kenapa tidak disampaikan semuanya gitu loh. Kenapa hanya yang dimasalahkan masalah restorasi? Padahal yang kami ajukan itu juga masalah Perkap yang dilanggar, kemudian Undang-Undang PSK yang dilanggar. Nah itu sampaikan. Karena sampai sekarang ini masih mengambang. Dari awal kami tanyakan itu.
dengan adanya jawaban dari Irwasum bahwa ini masih diproses, itu sudah otomatis penghentian penyelidikan waktu itu sudah otomatis dihentikan, batal demi hukum lah. Berarti tidak ada kaitannya dengan ijazah ya? Ini nggak ada kaitannya dengan ijazah. Jadi kaitannya jadi begini, kalau menurut saya ya oke lah, walaupun kita melihat restoratif justice yang dilakukan 2 orang itu bisa dikatakan banyak yang mengatakan melanggar hukum, kemudian tidak sempurna, tapi buat kami ya kan, kami tetap akan lakukan konsekuensi dikeluarkannya SP3 dan restoratif justice kemarin, maka kami diminta untuk diberlakukan sama itu saja. Yang mana ada satu laporan dengan nomor laporan yang sama dicabut, tapi hanya beberapa orang di dalamnya yang bisa dicabut, yang lain tidak bisa. Ini secara logika pun tidak bisa diterima. Gitu. Karena pencabutan itu adalah syarat untuk dikeluarnya SP3. Itu di luar penetapan pengadilan dan sebagainya. Kami nggak ke sana. Fokus kami adalah ke pasal ayat 4 di pasal 79 itu, yaitu pencabutan laporan yang kami minta untuk diterapkan kepada semuanya. Kami minta loh ya, bukan mohon. Minta untuk kepolisian berbuat sesuai dengan undang-undang. Karena undang-undang itu mengatur. Ya kalau tidak, ya perlu dipertanyakan.